dan Fitri dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu laju pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan adalah meningkatnya jumlah kuantitas massa sel dengan cara terbentuknya sel-sel baru. Terjadinya proses pertumbuhan ini tergantung dari kemampuan sel dalam membentuk protoplasma baru yang terbentuk dari nutrien itu tersedia dari lingkungannya. Pada bakteri, pertumbuhan secara seksual dan disebut dengan pembelahan binar. Pembelahan binar ini berlangsung secara interval yang teratur dan penambahan atau pelipatannya terjadi secara eksponensial. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase pertumbuhan bakteri. Pertama, fase pertumbuhan bakteri ini ditandai dengan fase lag. Pada fase lag ini, bakteri mulai menyesuaikan dari lingkungannya ke lingkungan yang baru. Fase lag ini dipengaruhi oleh media, pH, suhu, sifat dan sifat fisiologis mikroorganisme tersebut. Masuk ke fase eksponensial. Fase ini ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan bakteri yang cepat. Jadi, setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Kemudian, variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan oleh bakteri tersebut. Selain itu, derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar nutrien dalam media. Ketika derajat pertumbuhan bakteri telah menghasilkan populasi yang maksimum, maka akan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang mati dan jumlah sel yang hidup. Kemudian masuk ke fase stasioner. Nah, pada fase ini terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya. Jadi, jumlah keseluruhan bakteri akan tetap. Kemudian keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Kemudian fase stasioner ini dilanjutkan dengan fase kematian. Fase kematian ini ditandai dengan peningkatan laju kematian yang melampaui laju pertumbuhan, yaitu fase di mana laju kematian lebih besar dibanding laju pertumbuhan bakteri, sehingga secara keseluruhan terjadi penurunan populasi bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Kumalasari, NIM 0805 13891924 Saya dari kelompok 1 pada mata kuliah praktikum mikrobiologi. Di pembelajaran ini saya akan membawakan materi tentang macam-macam metode yang digunakan untuk pengukuran pertumbuhan mikroba. Di dalam perhitungan pengukuran mikroba dilakukan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah pertumbuhan mikroorganisme yang sedang ditumbuhkan. Yang pertama adalah penghitungan jumlah sel. Di dalam penghitungan jumlah sel terdapat 3 metode utama, yakni hitungan mikroskopik, yang kedua hitungan cawan, dan yang ketiga adalah most probable number atau MPN. Yang pertama adalah hitungan mikroskopik. Di dalam hitungan mikroskopik ini adalah metode yang digunakan dengan bantuan menggunakan alat mikroskopik berupa mikroskop. Di dalam metode hitungan mikroskopik ini dibagi menjadi 2 metode lagi, yakni metode Petrov-Hauser dan metode Brett. Metode Petrov-Hauser adalah metode yang menggunakan mikroskopik dengan bantuan tabel-tabel berskala. Yang kedua adalah menggunakan metode Brett. Metode Brett ini adalah metode yang biasa digunakan dalam menganalisis susu yang memiliki bakteri dengan jumlah yang sangat tinggi. Cara ini adalah cara yang sangat cepat, yakni langsung menggunakan pengukuran menggunakan mikroskop. Yang kedua adalah hitungan cawan. Hitungan cawan adalah suatu metode yang digunakan dengan cara apabila suatu sel mikroba ditanamkan pada suatu medium, maka akan menghasilkan suatu perkembangbiakan yang akan membentuk suatu koloni baru, yakni yang dapat kita lihat dan dapat kita hitung secara langsung tanpa memerlukan alat mikroskopik berupa mikroskop. Dan yang ketiga adalah most probable number atau MPN. Di dalam MPN ini digunakan dengan medium cair dengan di dalam tabung reaksi. Metode ini didasarkan pada jumlah tabung positif yakni
tabung yang telah ditumbuhi oleh mikroba setelah inkubasi pada suhu dan pada waktu tertentu. Penglihatan atau pengukuran pada tabung dapat kita lihat dan dapat kita amati dengan adanya kekeruhan atau timbulnya gas yang dihasilkan oleh mikroba yang tumbuh di dalam tabung reaksi atau tabung kecil yang disebut juga dengan tabung Durham yang kita posisikan dalam bentuk yang terbalik. MPN dapat berupa nilai yang dapat kita hitung menggunakan rumus MPN, yakni nilai MPN dikali dengan 1 per pengenceran tabung setengah. Yang kedua ada metode perhitungan massa sel. Metode perhitungan massa sel ini didasarkan pada prinsip kita menghitung massa sel yang tumbuh dalam pertumbuhan mikroorganisme yang sedang kita tumbuhkan. Yakni terdapat 2 metode dibagi menjadi 2, yakni metode perhitungan massa sel secara langsung dan perhitungan massa sel secara tidak langsung. Apa metode perhitungan sel secara langsung? Metode perhitungan sel secara langsung adalah metode yang digunakan dengan prinsip dasar jumlah mikroorganisme yang dihitung tidak dipengaruhi oleh medium pertumbuhannya saat perhitungan. Yakni ketika sebelum kita menghitung mikroorganisme yang tumbuh di dalam di dalam pertumbuhan, kita harus menyaringnya terlebih dahulu agar terpisah oleh medium pertumbuhannya. Ketika itulah kita akan menghitung berapakah massa jumlah dari mikroorganisme yang telah kita tumbuhkan. Metode perhitungan massa sel secara langsung ini dibagi menjadi 3 metode, yakni cara volmetrik, yang kedua adalah cara gravimetrik, dan yang ketiga adalah tiodemetri atau kekeruhan. Dan yang kedua adalah perhitungan massa sel secara tidak langsung, yakni metode yang digunakan atau sering digunakan dalam proses fermentasi, yakni suatu metode yang didasarkan pada prinsip bahwa pada proses fermentasi kita mengetahui bahwa akan adanya suatu komposisi berupa bahan dan mikroorganisme yang kita tumbuhkan akan menghasilkan suatu komponen-komponen baru. Di dalam metode perhitungan massa sel secara tidak langsung ini dibedakan terdapat 3 metode, yakni yang pertama adalah analisis komponen sel, yakni dapat berupa protein, ATP, serta ADP. Yang kedua adalah analisis dari komponen metabolit, yakni dari metabolit sekunder, dari metabolit primer, dan juga dari panas yang dihasilkan oleh mikroba. Dan yang ketiga adalah analisis dari konsumsi nutrien, yakni berapa banyakkah nutrien atau berapa banyakkah berupa nitrogen, oksigen, asam amino atau mineral yang diserap oleh mikroba atau mikroorganisme. Karena bahwasannya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dapat berupa nutrien, asupan nutrien, yang kedua adalah pH, temperatur, dan juga keadaan oksigen yang ada di dalam suatu medium yang kita tumbuhkan. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher Senarap Stompul dari Ilmu Kelautan 2019. NIM 0805 138 192 4065. Saya di sini akan menjelaskan tentang laju pertumbuhan mikroorganisme. Metode penghitungan laju reaksi pertumbuhan mikroorganisme antara lain: yang pertama, perhitungan jumlah sel, hitungan mikroskopik. Cara perhitungan mikroskopik dibagi menjadi 2 metode, yaitu yang pertama, metode Petrov. Dalam metode ini, hitungan mikroskopik dilakukan dengan cara penggolongan kotak-kotak skala. Yang kedua, metode Bragg. Metode ini dilakukan dengan menganalisis susu yang mengandung bakteri dalam jumlah yang tinggi. Ketiga adalah hitungan cawan. Apabila sel mikroorganisme yang masih hidup ditumbuhkan pada medium, maka mikroorganisme tersebut akan berkembang biak dan memberi koloni yang dapat dilihat langsung dan kemudian dihitung tanpa menggunakan mikroskop. Perhitungan yang terakhir adalah perhitungan massa sel secara tidak langsung. Perhitungan massa sel secara tidak langsung maupun langsung jarang digunakan dalam menguji jumlah mikroorganisme pada bahan, tetapi juga sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan sel selama fermentasi. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Saya dari kelompok 1.
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang laju pertumbuhan bakteri, yakni faktor-faktor lingkungan yang dapat mendorong laju pertumbuhan bakteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah suhu, yang kedua itu derajat keasaman atau pH, yang ketiga itu oksigen, dan yang keempat ini salinitas. Poin pertama, suhu. Suhu termasuk adalah faktor laju pertumbuhan bakteri. Suhu tergolong menjadi suhu optimum dan suhu maksimum. Suhu optimum adalah suhu yang paling baik ditumbuhi oleh bakteri, dan suhu maksimum adalah suhu yang paling tinggi yang dapat ditumbuhi oleh bakteri. Suhu berpengaruh dalam cepat dan lambatnya hidup bakteri. Ada juga pengelompokan bakteri dalam suhu, diantaranya sikrofil yang memiliki suhu optimum 15 derajat Celcius dan suhu maksimum 20 derajat Celcius. Mesofil mempunyai suhu optimum 30 derajat Celcius dan suhu maksimum 45 derajat Celcius. Dan termofil mempunyai suhu optimum 45 derajat sampai 60 derajat Celcius dan suhu maksimumnya di atas 60 derajat Celcius. Yang poin kedua adalah derajat keasaman atau pH. Faktor kedua yakni pH, yaitu tingkat derajat keasaman yang dapat berpengaruh dalam laju pertumbuhan bakteri. Sama seperti suhu terdapat pH optimum dan pH maksimum. Rentang pH bagi pertumbuhan bakteri antara 4-9, dengan optimumnya itu 6,5 sampai 7,5. Selama pertumbuhan pH dapat berubah, naik dan turun, bergantung pada komposisi medium yang diuraikan. Jika kita ingin pH-nya konstan, pertumbuhan harus diberikan larutan penyangga atau buffer yang sesuai dengan media dan jenis mikroorganisme. Yang poin ketiga itu faktor oksigen. Beberapa bakteri membutuhkan oksigen dalam pertumbuhan dan ada beberapa bakteri yang tidak membutuhkan. Mikroorganisme terbagi atas 4 kelompok berdasarkan kebutuhan akan organisme, yaitu mikroorganisme aerob yang memerlukan oksigen, mikroorganisme anaerob yang tidak memerlukan oksigen, mikroorganisme fakultatif anaerob yang dapat tumbuh bersama kelompok anaerob, dan yang terakhir mikroorganisme mikroaerofilik yang memerlukan oksigen secara terbatas. Yang poin terakhir, salinitas. Berdasarkan kebutuhan garam atau NaCl, mikroorganisme dapat dikelompokkan menjadi non-halofil, halotoleran, halofil, dan halofil ekstrim. Sekian dari pembahasan dari faktor-faktor lingkungan yang dapat mendorong laju pertumbuhan bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahrul Rozi, ujung NIM 4075, dan saya dari kelompok mikrobiologi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang syarat ideal memilih senyawa antimikroba dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja antimikroba. Dan saya akan menjelaskan tentang syarat ideal dalam memilih senyawa antimikroba. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih bahan kimia sebagai senyawa antimikroba, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan untuk mematikan mikroorganisme dalam konsentrasi rendah dan spektrum luas, sehingga dapat membunuh berbagai mikroorganisme. Lalu yang kedua, bisa larut dalam air atau pelarut lain sampai taraf yang diperlukan secara efektif. Lalu yang ketiga, memiliki stabilitas tinggi jika dibiarkan dalam waktu relatif lama tidak kehilangan sifat antimikrobanya. 4. Bersifat letal bagi mikroorganisme tetapi aman bagi manusia maupun hewan. Lalu yang kelima, bersifat homogen sehingga komposisi selalu sama untuk setiap aplikasi dosis takarannya. Lalu yang keenam, senyawa tersedia dalam jumlah besar dengan harga yang pantas. Lalu 7, sifat berbahan harus memiliki bahan yang serasi. 8. Dapat menentukan tipe mikroorganisme yang akan dibasmi. Lalu yang terakhir yaitu aman terhadap lingkungan. Kemudian faktor-faktornya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safana Dwi Susandi dari kelompok
pertumbuhan bakteri, terdapat pengertian laju pertumbuhan bakteri yang telah dijelaskan oleh Dwi Nurianti Fitria. Yang kedua, fase-fase pertumbuhan mikroorganisme yang telah dijelaskan oleh Nurul. Yang ketiga, macam-macam metode pengukuran pertumbuhan mikroorganisme yang telah dijelaskan Gita dan Christopher. Yang keempat, faktor lingkungan pertumbuhan mikroorganisme yang telah dijelaskan oleh Muhammad Raihan. Yang kelima, syarat ideal memilih senyawa antimikroba dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja antimikroba yang dijelaskan oleh M. Fakrul Rozi dan saya sendiri Savana Dwi Susanri. Dan yang terakhir, tentang kontrol terhadap pertumbuhan mikroorganisme yang akan dijelaskan oleh Nadia Afiantina. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja antimikroba yaitu pertama, konsentrasi bahan. Setiap mikroorganisme memiliki konsentrasi yang berbeda-beda untuk senyawa antimikroba yang sama dalam menghambat atau membunuh bakteri. Kedua, waktu. Setiap mikroorganisme memerlukan waktu yang berbeda-beda ketika dipaparkan terhadap suatu senyawa antimikroba untuk dapat menghambat atau mematikan bakteri. 3. pH. Konsentrasi ion hidrogen mempengaruhi peranan bakterisida dengan cara mempengaruhi organisme dan bahan kimia dalam bakterisida tersebut. 4. Temperatur atau suhu. Pertumbuhan bakteri oleh bahan kimia akan meningkat dengan suatu peningkatan temperatur. 5. Sifat organisme. Kemampuan suatu organisme tertentu bergantung pada kemampuan organisme yang diuji dengan bakteri tersebut. 6. Usia mikroorganisme. Tingkat kerentanan mikroorganisme sangat bergantung pada umur biakan mikroorganisme tersebut. Dan yang ketujuh adalah bahan ekstrak. Adanya bahan organik seperti serum, darah atau nanah dapat mempengaruhi aktivitas beberapa senyawa antimikroba tersebut. Nah, itulah ketujuh faktor yang dapat mempengaruhi kerja antimikroba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Afrantina Irawati dengan NIM 08051281924037 akan menyampaikan materi tentang kontrol terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Pada proses penumbuhan dan peremajaan mikroorganisme sangat penting untuk dilakukan kontrol terhadap pertumbuhannya. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Ada 3 jenis metode. Yang pertama ada metode fisik. Metode fisik untuk mengontrol mikroorganisme ada beberapa jenis. Yang pertama ada air mendidih atau uap panas. Pada proses air mendidih atau uap panas bertujuan untuk membunuh sel vegetatif, bakteri, dan jamur patogen dan hampir seluruh virus, namun kurang efektif untuk proses tertentu. Kemudian ada autoclave. Autoclave untuk sterilisasi yang seperti pernah dilakukan pada praktikum sebelumnya. Yang kedua ada jenis pasteurisasi. Bertujuan untuk mematikan semua patogen dan non-patogen yang biasanya untuk susu, krim, dan minuman beralkohol. Kemudian jenis yang ketiga ada panas kering. Panas kering ini ada pemanasan langsung, contohnya inoculation loop. Kemudian ada incineration, contohnya hospital disposable. Dan kemudian ada sterilisasi udara panas, contohnya pada oven. Kemudian ada jenis keempat yaitu filtrasi atau penyaringan. Dengan filtrasi atau penyaringan digunakan untuk sterilisasi larutan atau cairan yang dapat rusak jika dilakukan pemanasan. Kemudian jenis yang kelima ada radiasi. Radiasi ini ada 2 jenis, yaitu ionisasi menggunakan sinar X dan sinar gamma. Kemudian ada non-ionisasi yaitu menggunakan sinar UV. Kemudian jenis yang keenam ada getaran ultrasonik. Getaran ultrasonik ini membunuh sistemnya dengan cara kerja gelombang yang akan merusak dinding sel. Kemudian ada yang kedua ada metode kimia untuk mengontrol mikroba. Pada metode kimia ini menggunakan pada jaringan hidup digunakan yang namanya antiseptik, sedangkan untuk benda mati digunakan disinfektan. Kemudian
Kematian pada mikroba bergantung pada 1. Jumlah dan kesulitan kontak dengan mikroorganisme, kemudian kadar bahan organik, kemudian temperatur dan waktu pemaparan. Kemudian laju kematian pada mikroba bergantung pada ketika suatu populasi bakteri diberi perlakuan atau reaksi bahan kimia antimikrobial, maka sel-sel tersebut akan mati dengan laju yang konstan. Kemudian faktor yang mempengaruhi perlakuan antimikrobial diberikan kepada mikroorganisme itu faktornya ada yang pertama jumlah mikroba dalam suatu populasi, kemudian ada pengaruh lingkungan, terus yang ketiga ada lama pemaparan, dan yang keempat karakteristik mikroba tersebut. Sekian materi kontrol terhadap pertumbuhan mikroorganisme dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.